Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Satria. Kembali lagi dalam kanal Tommy Speak, kanal yang dibangun oleh anak muda Bulukumba, yang tujuannya untuk berbagi inspirasi, berbagi pencerahan, yang mudah-mudahan dengan menghadirkan orang-orang yang inspiratif, itu kemudian mampu mencerahkan kita semua. Pada malam hari ini, saya kedatangan dua orang anak Bulukumba, anak muda Bulukumba yang bernama Arsal dan bernama Alia. Mereka berdua adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat Bulukumba sebagai pemenang Duta Wisata tahun 2020. Bisa memperkenalkan masing-masing siapa Arsal dan siapa Alia? Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dulu Pak sudah diundang di acara yang sangat luar biasa ini. Tentunya perkenalkan, saya Muhammad Arsal, saya akrab disapa Arsal. Saya merupakan putra daerah Bulukumba. Saya lahir di Bulukumba tanggal 13 Januari tahun 1999 dan saat ini saya berusia 21 tahun. Saya orangnya hobi di bidang desain grafis. Ya, dan juga saya suka traveling. Salah satu alasan mengapa saya memilih untuk berkuliah di kampus pariwisata. Oke. Perkenalkan Pak, nama saya Nur Alia Fatwa, akrab dipanggil Alia, putri daerah Bulukumba yang lahir pada tanggal 21 Mei 2002. Saya lebih suka mengenai seni ya, seni dan traveling of course. Untuk seni itu saya lebih berkesinambungan ke dalam seni bela diri, terkhusus Seni bela taekwondo. diri? Iya. Taekwondo? Saya salah satu atlet Sulawesi Selatan. Anda juga. cantik tapi main di olahraga kelas. Iya. Kenapa sampai terlibat dalam olahraga taekwondo? Saya cuma ingin belajar Pak, dan saya suka sesuatu yang out of the box. Oke. Yang tidak hanya flat seperti itu. Apalagi sekarang kan wanita itu harus pintar menjaga dirinya sendiri. It's not just about beauty, but you have to be brave. Dan harus berani. Jadi itu alasan saya kan. Oke. Terus kenapa kemudian tertarik masuk di arena duta wisata? Nah, Atau karena merasa gagah, merasa cantik, sampai kemudian merasa bahwa saya ini bisa jadi duta wisata nih? kalau saya simpel ya Pak, karena saya ingin ikut berkontribusi dalam sektor pariwisata, khususnya Kabupaten Bulukumba, daerah saya tentunya. Saya ingin ikut mempromosikan gitu, saya ingin ikut mengembangkan pariwisata yang ada di Bulukumba ini, karena saya melihat banyak potensi destinasi-destinasi wisata yang ada di kabupaten ini yang bisa dapat dikembangkan menjadi wisata unggulan dan tentunya dapat diperhitungkan di negara Republik Indonesia. Arsal? Sama seperti Alia, saya juga ingin memberikan kontribusi, tapi melihat latar belakang pendidikan saya sebagai mahasiswa pariwisata, tentunya saya merasa bahwa platform Duta Wisata Bulukumba ini merupakan salah satu platform yang relate dengan latar belakang pendidikan saya. Nah, saya ingin memberikan kontribusi saya kepada Bulukumba, khususnya di bidang pariwisata, dan mungkin saja saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh di bangku perkuliahan dengan jabatan saya sebagai Duta Wisata Bulukumba. Menjadi duta wisata, apa yang ada dalam pikirannya Alia dengan pikirannya Arsal agar kemudian dengan kehadiran kalian berdua itu kemudian bisa memajukan pariwisatanya Bulukumba? Apa yang menurut kita, saya mau lakukan ini deh? Kalau saya sih Pak lebih ke dalam peran milenial dalam era 4.0. Sebagai role model dari pariwisata, tentu saja saya harus ikut serta dan lebih aktif ya dalam mempromosikan pariwisata. Saya sudah mulai membangun channel juga, channel YouTube. Oh ya? Iya. Anda bisa mengundang saya. Boleh Bapak untuk mengedukasi juga. Di mana mengenai channel itu saya lebih ke dalam promosi destinasi wisata dan tentunya bukan cuma mengenai promosi sih, tentang edukasi dan bagaimana sih kayak talent-talent menjadi duta wisata. Dan saya ingin menjelaskan bahwa menjadi duta wisata itu bukan hanya tentang berani berbicara speak up di depan umum, tetapi menjadi duta wisata itu kita berwawasan luas, bertalenta, dan mempunyai banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan di luar sana. Baik, saya percaya bahwa keberhasilan dari suatu destinasi wisata itu dari branding yang baik. Nah, dari branding ini tentunya membutuhkan orang yang bisa membawa atau bisa menyebarkan informasi terkait suatu destinasi wisata. Nah, saya selaku generasi muda yang sadar akan potensi wisata yang ada di daerah saya, tentunya saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa Bulukumba itu kaya. Branding apa yang dibangun tentang pariwisata Bulukumba? Pernah dengar nggak? Pesona tanpa batas. Iya, Pak.
Apa yang Anda dalam pikiran Anda pesona tanpa batas tentang Bulukumba? Itu tadi, karena Bulukumba itu kaya, kita tidak ada batasnya. Apa yang kita ingin kunjungi semua ada di Bulukumba. Mulai dari wisata bahari, wisata alam, dari kearifan budaya juga kita miliki. Maka dari itu kita bisa katakan dan kita bisa bangga bahwa Bulukumba merupakan salah satu miniatur pariwisata yang ada di Indonesia, karena semuanya ada di Bulukumba. Apa yang membuat orang harus datang ke Bulukumba dibanding dengan ke tempat yang lain? Sebagai duta pariwisata, kira-kira Arsal dengan Ali akan melakukan apa supaya kemudian wisatawan itu tidak harus ke tempat yang lain tetapi ke Bulukumba? Apa yang menurut saya key message apa yang Anda ingin sampaikan ke publik bahwa Anda cukup ke Bulukumba deh kalau Anda mau wisata yang bagus? Baik, mungkin dari Alia? Oh ya, Boleh salah satunya. mengenai itu, seperti yang dijelaskan sama partner saya tadi, Kak Arsal, di Bulukumba itu tidak hanya tentang baharinya. It's not just about marine tourism. Kita punya banyak sektor seperti agrowisata, ekowisata, kuliner juga kita punya. Kita juga mempunyai banyak macam seperti tebing misalnya. Banyak tebing-tebing di luar sana, pantai, Apalarang. Terus banyak juga sih kayak hutan karet gitu yang bisa dikembangkan sebenarnya jika ada pengelolaan dari pemerintah tentunya. Banyak juga seperti kultur, of course. Jika Toraja mempunyai kultur mengenai lebih fokus ya kepada Budaya. kata kematian, kita ini lebih ke alam, yang dimana lebih fokus ke dalam kehidupan. Dan tentunya bisa dijadikan evaluasi atau perbandingan ya. Perbandingan walaupun nggak terlalu ini berbeda, tapi kita mempunyai ciri khas di Bulukumba, dimana kalian datang ke sini, kalian sudah bisa dapat semuanya. Dapat kultur, dapat kuliner, dapat wisata, dan lain-lain sebagainya. Apa yang membuat orang puas ketika datang ke Bulukumba dan tidak merasa menyesal ke Bulukumba? Pariwisata itu harus dikemas dalam bentuk apa? Hold, nanti kita jawab setelah sesi selanjutnya. Kembali ke kanal Tommy Speak. Hari ini kita bertemu dengan dua anak muda inspiratif, Arsal dan Alia, 2A. Tadi pertanyaan terakhir yang belum dijawab adalah, apa kira-kira poin yang harus dilakukan oleh Bulukumba agar wisatawan yang datang itu tidak menyesal dan akan datang kedua kalinya di Kabupaten Bulukumba? Apa yang harus kita lakukan? Baik, mungkin hal yang perlu dilakukan bagaimana memberikan kesan yang baik kepada wisatawan. Tentunya bagaimana kita memberikan aksesibilitas yang baik dulu kepada mereka agar kita dapat diakses dengan mudah. Nah, salah satu keunggulan Bulukumba sendiri juga kita dekat dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di sana ada fasilitas bandara. Tentunya mereka akan mengakses Bulukumba hanya sekedar dalam waktu 4 jam. Dan juga setelah sampai di Bulukumba mereka akan explore potensi wisata yang ada di Bulukumba dan dengan jarak yang tidak jauh. Jadi kita bisa berkunjung ke Pantai Bira. Selanjutnya kita langsung bisa mengunjungi Kajang dengan akses yang dekat. Selain itu kita menyuguhkan juga pemandangan yang menarik dan tentunya keramah tamahan masyarakat Bulukumba. Kalau Alia sendiri ya? Kalau menurut saya hal yang harus diperbaiki ya, itu mengenai infrastruktur dan kebersihan lingkungan destinasi wisata. Kenapa? Karena menurut saya untuk infrastruktur itu masih sangat kurang, Pak. Tetapi kita sangat didorong oleh sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bulukumba. Tetapi untuk pengelolaan tersendiri dan pembangunan itu menurut saya masih kurang, apalagi mengenai kebersihan, di mana masih banyak banget pedagang kaki lima yang tidak bisa menjaga kebersihan tokonya mereka sendiri, yang mungkin bisa direlokasi ya ke memang bagian yang khusus untuk kuliner, handicraft dan lain-lain sebagainya. Sehingga untuk orang-orang yang memang mencari gitu view yang bagus kita dari destinasi wisata bisa mendapatkannya dan betul-betul tertata gitu. Jadi kalau mau cari handicraft silakan ke sini. Jika mau mencari mengenai kuliner apa namanya pasar seni, iya, pasar Pak. Apa semacam rest area gitu. Iya, about it. Oke. Sebagai duta wisata, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan agar kemudian pariwisata kita semakin berkembang di Kabupaten Bulukumba? Baik, sebagai generasi muda tentunya saya ingin merangkul seluruh generasi saya untuk sadar dan juga mencintai daerah kita. Bagaimana kita bisa memperkenalkan daerah kita dengan baik, membawa nama daerah kita dengan baik.
Nah, saya sebagai duta wisata bukan hanya saya yang bertanggung jawab untuk mempromosikan wisata Bulukumba, tapi seluruh generasi muda yang ada di Kabupaten Bulukumba tentunya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperkenalkan Bulukumba ke masyarakat luas. Apa langkah pertama sebagai duta wisata yang Alia akan lakukan agar kemudian orang itu betul-betul antusias untuk datang ke Bulukumba? Sama, mulai dari promotor. Apalagi kita menjadi duta wisata itu tugasnya menjadi promotor, edukator, dan inovator. Pertama itu saya mulai dari konten video, Bapak. Jadi saya mulai memperkenalkan wisata-wisata, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba lewat video. Dimana mungkin, apalagi kan sekarang era COVID-19, dimana orang tidak bisa berlalu lalang bebas gitu. Jadi saya ingin memperkenalkan mengenai wisata virtual, dimana mereka dapat memanjakan mata dulu. Karena pasti sesudah era COVID-19 ini, mereka butuh yang namanya refreshing. Bisa saja dari konten video yang saya buat, mereka dapat memasukkan destinasi wisata itu ke dalam list, begitu, list refreshing mereka nanti, seperti itu. Gitu. Oke. Bagaimana kemudian strategi Alia dengan Arsal dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah di tengah COVID-19 ini, orang malas berkunjung karena masih khawatir persebaran COVID ini masih betul-betul masih mengkhawatirkan banyak orang. Kan kita tahu pariwisata kita sektor yang paling pertama terpukul sampai pada akhirnya banyak orang tidak datang. Kira-kira bagaimana menggeliatkan kembali ini dalam cara pandangnya Alia dengan Arsal? Baik, mungkin kalau dari saya Pak, mungkin kita benahi dulu kesiapan kita dalam memulai kehidupan new normal. Nah, kita lihat saat ini, kita lihat beberapa destinasi yang ada di Bulukumba itu sudah mulai dibuka. Dan kita lihat bagaimana mereka ataupun wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu masih minim akan kesadaran mereka terhadap protokol kesehatan. Dan selain itu tentunya sarana ataupun fasilitas-fasilitas yang menunjang akan protokol kesehatan itu juga masih kurang yang diberikan oleh pemerintah. Nah, dari situ merupakan isu yang menurut saya yang patut untuk kita benahi saat ini. Bagaimana fasilitas-fasilitas tersebut diberikan ataupun diberlakukan di destinasi wisata. Bagaimana kita, contoh saja kemarin saya sempat berkunjung ke Bira. Nah, di sana sangat disayangkan. Mengapa? Karena ketika kita masuk di gerbang Bira itu tidak ada yang namanya pengecekan suhu ataupun disinfektan box. Nah, seharusnya hal-hal tersebut yang memberikan kepercayaan kepada wisatawan ketika berkunjung ke daerah kita, bagaimana mereka bisa percaya kalau sarana ataupun fasilitas-fasilitas tersebut tidak ada di tempat wisata. Selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat. Saya percaya bahwa pemerintah telah melakukan himbauan ataupun penyampaian atau sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan protokol kesehatan, taat akan aturan protokol kesehatan. Namun kembali lagi kesadaran akan masyarakat kita. Nah, dari situ itu mungkin salah satu juga peran kami bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk bersama-sama kita bisa mematuhi protokol kesehatan dan juga kita bisa sambil menikmati tempat wisata ketika kita berkunjung ke Bulukumba. Dan tersekian banyak untuk Alia nih. Dan tersekian banyak destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba, yang mana paling favorit? Favorit menurut saya Kahaya. Gimana? What is the reason? It is because di sana tuh Pak, kalau untuk saya yang suka traveling dan anti mainstream gitu, saya sangat suka mendaki. Kemarin itu saya sempat dapat tugas dari duta wisata tersendiri untuk promosi wisata dan saya mendapatkan kopi Kahaya. Di mana sebenarnya saya terkendala di area transportasi, di mana mobilnya mogok dan saya harus mendaki sejauh 7 km ke atas. Dan di saat perjalanan itu saya sadar gitu, wah ini tuh surga dunia gitu Pak, yang sebenarnya bisa dikembangkan gitu. Dan di sana tuh sambil menikmati kopi Kahaya tentunya ya. Anda penggemar kopi? Lumayan, tapi nggak terlalu suka, tapi suka gitu Pak. Gimana sih ceritanya? Ya seperti itu, menikmati kopi di tengah-tengah view yang benar-benar wah gitu, itu benar-benar amazing banget sih. Itu pertama kali datang ke Kahaya? Iya, pertama kali Pak. Dari sekian banyak destinasi wisata, sudah berapa tempat yang didatangi oleh Alia? Sudah lumayan banyak sih ya Pak, mulai dari pantai sih kebanyakan. Gua juga kemarin salah satu ya, Gua Pasya. Dimana lebih
itu salah satu destinasi yang masih baru sih, maksudnya Potensi, masih belum dalam potensi. tereksplor, belum terekspos secara luas di masyarakat. Tentunya kita kalau membayangkan goa itu, kita akan terbayangkan akan keindahan stalaktit stalagmitnya. Tapi setelah kami melakukan kunjungan ke Goa Pasia, ya kita menyaksikan keindahan stalaktit dan stalagmitnya, tapi sayang sekali masih untuk aksesnya masuk saja belum diperbaiki, masih banyak rumput liar yang mengganggu akses masuknya. Terus di dalam juga masih, apalagi terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah di dalam, seharusnya itu dirawat dan tentunya dikelola dengan baik agar kita datang ke sana bukan hanya terkesima dengan pemandangan yang disuguhkan, tapi juga kita bisa meninggalkan kesan bahwa aksesnya juga dapat diakses dengan mudah. Terlalu banyak cara berpikir orang bahwa duta wisata itu terpilih kemudian hanya menjadi dayang-dayang, menjadi pemanis wisata kita, agar kemudian imajinasi orang tentang menjadi dayang-dayang karena hanya mengandalkan paras muka yang cantik dan gagah itu kemudian kita bisa tepis. Apa kira-kira program-program yang akan dilakukan oleh Arlia dan Arsal? Kita akan jawab setelah sesi selanjutnya. Kembali di kanal Tommy Speaks, menghadirkan Duta Wisata tahun 2020, Alia dan Arsal. Tadi saya tanyakan tentang apa program kerja yang akan dilakukan oleh kalian berdua agar kemudian opini sebagian orang yang melihat bahwa Duta Wisata itu hanya pemanis, pajangan, dan dayang-dayang itu kemudian tidak merasuki cara berpikirnya orang Bulukumba. Kira-kira program-program unggulan apa yang Anda akan lakukan? Pertama, ingin perjelas dulu mengenai formalitas yang katanya Duta Wisata hanya sebagai pemanis. Saya sangat berharap pemerintah menyediakan ruang lingkup untuk kita-kita ini untuk merealisasikan ide-ide kami, kreativitas kami mengenai bagaimana sih cara membangun pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba, agar tidak hanya sekedar bicara juga, kita mempunyai ruang untuk dapat bekerja. Untuk mengenai program kerja, saya lebih fokus ke promotor, tentu saja. Dan yang kedua, saya ingin coba membangun forum diskusi tentang membahas bagaimana sih perkembangan pariwisata yang ada di daerah Bulukumba dan Sulawesi Selatan. Mengajak relasi mengajak kolaborasi juga organisasi-organisasi masyarakat, organisasi sosial, dan organisasi-organisasi peduli pariwisata dari daerah lain. Apalagi kita ketahui juga sekarang itu dalam pesta demokrasi, saya sangat ingin mungkin duduk bersama calon pemimpin Kabupaten Bulukumba. Sementara duduk dengan salah satu. Iya. Dan ingin berdiskusi bagaimana sih pandangan mereka terhadap sektor pariwisata ke depannya. Seperti itu. Kalau Arsal? Baik, kalau dari saya sendiri sebagai Duta Wisata yang kita dinaungi dari Asosiasi Duta Wisata Indonesia DPC Kabupaten Bulukumba, tentunya memiliki beberapa program-program kerja yang merupakan program organisasi, dan saya juga memiliki program kerja yang ingin saya kembangkan melalui program kerja yang ada di Adwindo. Salah satu programnya itu Adwindo punya yang namanya Jelajah Bulukumba. Nah, dari sini saya ingin mengemas kembali program kerja tersebut dengan melibatkan generasi muda. Nah, di Jelajah Bulukumba ini merupakan program kerja di mana kita mengeksplor destinasi-destinasi wisata yang ada di Bulukumba. Nah, dengan itu kita melibatkan generasi-generasi muda yang ada di Bulukumba untuk ikut mengeksplor destinasi wisata yang Bulukumba dengan tujuan agar mereka lebih mengenal lagi lebih dalam terkait wisata yang ada di Bulukumba. Selain itu, dengan kehadiran mereka di destinasi wisata tersebut juga mampu mempromosikan objek wisata yang ada di Bulukumba. Nah, itu merupakan salah satu langkah yang ingin saya lakukan, di mana dengan cara tersebut kita bisa mewujudkan promosi Bulukumba yang lebih baik, apalagi menggunakan media sosial yang sangat canggih saat ini, di mana satu kali klik kita bisa mengeksplor dunia. Satu kali klik Anda bisa mengeksplor dunia, dan itu ada di Bulukumba. Iya. Sebutkan 5 hal baik tentang pariwisata Bulukumba. Mulai dari Alia. Cek. Satu. Kita start cek dulu. Bagaimana? Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kanal Tommy Speaks, kanal yang dibangun oleh anak muda Bulukumba, yang diperuntukkan untuk mempertemukan gagasan, mempertemukan orang-orang yang inspiratif dan selalu berpikir baik dan berpikir positif tentang Bulukumba. Pada saat ini saya kedatangan tamu, seseorang yang luar biasa, seseorang yang pasti Anda kenal,
yang memiliki gagasan-gagasan, selalu berpikir thinking out of the box, dikenal sebagai pejuang toleransi, bahkan di beberapa kawan menyebutkan sebagai pendakwah kontroversial. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Satria. Kita ketemu pada malam hari ini, duo Satria, Tommy Satria bertemu dengan Andi Satria. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Pak. Allah karuniakan kesehatan dan saya harus syukuri. Amin. Saya dengar bahwa Pak Ustadz ini sudah mulai berdakwah sejak tahun 92. Sejak mulai kelas 1 sanawiyah. Apa yang membuat Pak Ustadz Andi Satria ini kemudian termotivasi menempuh jalur dakwah? Ketika itu Pak, ketika kedua orang tua saya mengamanahkan niat baik beliau berdua untuk bersekolah di Pondok Pesantren Babul Khair Kelumen Bulukumba, dengan izin Allah, bakat saya sebagai orator memang terbentuk seketika ketika berada di Pondok Pesantren.